Halo anak-anakku semua, selamat datang di video pembelajaran matematika. Di video kali ini, Pak Stefanus akan melanjutkan materi kita ke bab selanjutnya. Di bab ini kita akan mempelajari mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk video kali ini, Pak Stefanus akan mengajarkan mengenai persamaan linier satu variabel. Nanti di video berikutnya kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, apa saja yang akan kita pelajari pada persamaan linier satu variabel? Yang pertama yaitu mengenai kalimat tertutup dan terbuka. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana menulis persamaan linier satu variabel. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Dan terakhir kita akan berlatih dengan soal-soal seperti biasanya. Langsung saja kita mulai materi kita yang pertama, yaitu mengenai kalimat tertutup dan terbuka. Apa itu kalimat tertutup? Kalimat tertutup itu adalah kalimat yang sudah jelas kebenarannya dan biasanya merupakan pernyataan. Ingat, kalimat tertutup itu adalah yang sudah jelas yang sudah jelas kebenarannya dan biasanya merupakan pernyataan. Contoh, 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian ada contoh lagi, 2 dipangkatkan 2 sama dengan 6. Nah, kalimat yang pertama atau pernyataan yang pertama ini adalah kebenarannya benar karena 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Sedangkan pernyataan yang kedua ini adalah pernyataan yang kebenarannya adalah salah karena 2 pangkat 2 itu bukan 6 tapi 4. Nah, ada lagi contoh berikut. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Ada juga contoh, Medan adalah ibu kota provinsi Riau. Nah, kalimat yang pertama ini adalah yang kebenarannya adalah benar. Sedangkan yang kedua, Medan adalah ibu kota provinsi Riau, ini adalah yang kebenarannya salah. Nah, kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat yang tertutup karena bisa kita ketahui dengan jelas kebenarannya benar ataupun salah. Nah, itu adalah kalimat tertutup. Sedangkan kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Jadi kalau terbuka adalah belum dapat dipastikan kebenarannya. Contoh, 7 ditambah X itu sama dengan 10. Ada lagi P ditambah 4 sama dengan 9. Ada lagi contoh, 3 ditambah X adalah 10. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat yang terbuka. Kenapa terbuka? Karena ada satu buah variabel yang belum diketahui nilainya. Ada variabel X, ada variabel P, ada variabel X juga. Sehingga ini sifatnya masih terbuka. Belum tentu 7 tambah X itu sama dengan 10, kecuali kalau diketahui X-nya berapa. Oke, jadi bisa kita lihat perbedaan kalimat tertutup dan kalimat terbuka ya. Kita lihat latihan soal berikut ini. 12 ditambah X adalah 32. Nah, ini adalah contoh kalimat terbuka. Kenapa terbuka? Karena di sini ada sebuah variabel X yang belum diketahui
berapa nilainya, sehingga kebenarannya belum bisa kita tentukan. Kemudian contoh berikutnya, 3 adalah salah satu faktor dari 12. Nah, ini adalah kalimat tertutup karena kita ketahui 3 adalah salah satu faktor dari 12 ya. Faktor dari 12 1, 2, 3, 4, 6 dan 12 itu sendiri. Jadi 3 termasuk. Jadi kebenarannya bisa kita ketahui. Kemudian 2 kali K ditambah 3 adalah 15. Nah, ini adalah kalimat terbuka karena ada variabel K di sini. Kemudian, sepertiga dari 9 ditambah 4 adalah 7. Ini bisa kita simpulkan adalah kalimat tertutup. Kenapa kalimat tertutup? Karena kita bisa langsung mengetahui kebenarannya. Sepertiga dari 9 kali 9 ditambah 4 adalah sama dengan 7. Ya, sepertiga dari 9 itu 3. 3 tambah 4 sama dengan 7. Ini bisa kita ketahui langsung kebenarannya. Jadi ini adalah kalimat tertutup. Oke, ini dia penjelasan mengenai kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Jadi kalian harus bisa membedakan mana kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Selanjutnya kita masuk ke materi persamaan linear satu variabel. Nah, setelah kita mengetahui apa itu kalimat tertutup dan kalimat terbuka, selanjutnya kita masuk ke materi utamanya, yaitu mengenai persamaan linear satu variabel. Nah, apa itu persamaan linear satu variabel? Nah, atau disingkat PLSV. Nah, PLSV itu adalah kalimat terbuka yang memiliki satu jenis variabel, ingat, berpangkat 1 dan memiliki tanda sama dengan. Ini tanda sama dengan. Jadi, yang disebut persamaan linear satu variabel, kalian harus tahu itu adalah sebuah kalimat terbuka. Kalau kalimat terbuka tentu ada variabelnya ya, yang memiliki satu jenis variabel berpangkat 1. Jadi wajib pangkatnya 1. Jadi kalau ada pangkat 2, pangkat 3 atau yang lainnya, itu bukan PLSV atau persamaan linear satu variabel. Dan juga memiliki tanda sama dengan. Kita lihat contohnya. Nah, di sini contohnya adalah 5 dikurang B sama dengan 3. 5 dikurang B sama dengan 3. Di sini kita lihat ada satu buah variabel, yaitu B. Artinya ini adalah persamaan linear satu variabel. Contoh berikutnya adalah 3x ditambah 1 sama dengan 25. Di sini kita lihat ada variabelnya, yaitu x. Pangkat x juga pangkat 1. Jadi ini adalah persamaan linear satu variabel atau disingkat PLSV. Oke. Kita coba cek apakah kita sudah paham mengenai apa itu PLSV. Nah, di sini ada contoh 2y dikurang 3 sama dengan 9. Kita lihat di sini ada variabel y, pangkatnya 1. Artinya ini adalah PLSV. Kemudian ada contoh berikutnya 5x kuadrat ditambah 3 sama dengan 1. Kita lihat ada variabel x ya, namun variabel x ini memiliki pangkat 2. Jadi ini adalah atau bukan PLSV atau persamaan linear satu variabel. Walaupun ada tanda sama dengan, karena x-nya pangkat 2, jadi ini bukan persamaan linear satu variabel. Kemudian ada
Contoh X ditambah Y sama dengan 3. Ini ada variabel X dan Y. Pangkatnya juga 1. Ada sama dengannya. Namun, ingat di awal yang disebut PLSV itu adalah yang memiliki satu jenis variabel. Jadi di sini ada dua jenis X dan Y, artinya ini bukan PLSV. Selanjutnya, X dikurang 5 tidak ada sama dengan, artinya ini juga bukan PLSV. Walaupun variabelnya ada 1, pangkatnya 1, namun tidak ada sama dengan atau tanda sama dengan, jadi ini juga bukan PLSV. Jadi kalian harus bisa bedakan mana yang disebut PLSV dan mana yang bukan. Cirinya pangkatnya 1, variabelnya hanya 1, dan memiliki tanda sama dengan. Oke? Kita lanjut bagaimana menulis persamaan linear satu variabel. Bagaimana caranya? Kita lihat. Tuliskan kalimat berikut menjadi suatu persamaan atau PLSV. Jumlah suatu bilangan n dan 5 adalah 12. Jadi kalimat ini bisa kita tuliskan menjadi sebuah persamaan dengan menulis n ditambah 5 sama dengan 12. Nah, ini merupakan sebuah PLSV atau persamaan linear satu variabel. Contoh yang kedua, hasil kali bilangan k dan 2 adalah 10. Jadi bisa kita tulis 2 dikali k atau k dikali 2 juga boleh sama dengan 10. Jadi bisa kita tulis 2 dikali k jadi 2k sama dengan 10. Jadi ini bentuk PLSV, persamaan linear satu variabel. Kemudian selisih bilangan y dan 9 adalah 4. Selisih bilangan y dan 9 adalah 4. Jadi bisa kita tulis y dikurang 9 itu sama dengan 4. Di sini ada variabel y kemudian dikurang 9. Nah, ini adalah juga contoh PLSV. Bagaimana kita menuliskan sebuah kalimat menjadi sebuah bentuk persamaan atau sebuah kalimat matematika. Jadi persamaan itu adalah yang disebut kalimat matematika. Itu dia bagaimana menulis persamaan linear satu variabel. Jadi kalian harus bisa merubah sebuah kalimat yang berbentuk kata-kata menjadi kalimat matematika yang bentuknya persamaan linear satu variabel. Setelah kita bisa menulis PLSV, tentunya kita harus bisa menyelesaikan sebuah persamaan linear satu variabel. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat. Di sini kita akan mencari atau menentukan nilai dari variabel sehingga menjadi sebuah pernyataan yang benar. Jadi, tujuan kita mencari nilai dari variabel agar sebuah persamaan itu menjadi pernyataan yang benar. Langkah pertama atau langkah-langkahnya adalah pindahkan suku yang memiliki variabel, ingat, yang ada variabelnya ke salah satu sisi. Umumnya, kita memindahkan variabel di sisi sebelah kiri, sedangkan konstanta yang berbentuk angka itu di sisi ruas kanan. Kemudian, pindahkan suku yang tidak memiliki variabel atau konstanta itu di ruas kanan umumnya. Namun, bisa juga kebalikannya. Namun, agar memudahkan biasanya menggunakan cara seperti ini. Variabel di sisi kiri, konstanta di sisi kanan atau di ruas kanan. Contoh, di sini ada
sebuah persamaan satu variabel. 3x ditambah 4 sama dengan 2x dikurang 5. Kita lihat di sini ada variabelnya adalah x, ya. Jadi di ruas kiri ada 3x, di ruas kanan ada 2x. Sedangkan konstantanya di sini adalah 4 dan min 5. Ingat, langkah pertama kita pindahkan semua variabel ke sisi kiri. Kita lihat di sisi kanan ada variabel, yaitu 2x. Berarti kita harus pindahkan 2x ke ruas kiri, sedangkan 4 konstanta ke ruas kanan. Nah, ini penjelasannya mengenai ruas kiri dan ruas kanan. Jadi 3x plus 4 ini berada di ruas kiri, sedangkan 2x dikurang 5 ini berada di ruas kanan atau sisi kanan. Aturannya, ingat, saat memindahkan variabel atau konstanta ada aturannya, atau pindah ruas. Aturannya, jika dikurang maksudnya tanda min, misalnya min 4 pindah ruas ke kanan, tandanya berubah menjadi plus 4, itu ya. Jadi dari min 4 pindah ruas ke kanan menjadi plus 4. Sedangkan tanda plus jika pindah ruas misalnya ke kanan menjadi min. Gitu ya. Begitu juga kebalikan, dari kanan pindah ruas ke kiri berubah tanda. Sedangkan tanda dibagi berubah tanda menjadi dikali jika pindah ruas. Begitu juga tanda dikali pindah ruas ke kanan ataupun pindah ruas ke kiri, tandanya berubah menjadi kebalikannya, yaitu dibagi. Itu dia aturannya bagaimana menyelesaikan sebuah persamaan linear satu variabel. Jadi cukup kalian ingat saja, tentu kalian akan praktekkan untuk menyelesaikannya agar lebih memahaminya. Oke. Lalu setelah kita kelompokkan ruas kiri dan ruas kanan, ruas kiri variabel, ruas kanan konstanta, tentunya kita dapat menentukan nilai dari variabelnya. Oke, kita lihat contoh berikut. Ada P dikurang 3. Ingat, P dikurang 3. Dilihat di sini variabelnya adalah P, sedangkan min 3 itu adalah konstanta. Berarti variabel sudah ada di ruas kiri, berarti kita bisa pindahkan konstantanya min 3 ke ruas kanan. Kita pindahkan ke ruas kanan, dari min 3 menjadi plus 3. Ingat tadi aturannya, dari tanda kurang atau minus menjadi plus, berubah tanda. Sehingga persamaannya menjadi P sama dengan 10 ditambah 3. Sehingga bisa kita dapat nilai dari P itu adalah 13. Nah, kalau kita cek apakah benar pernyataannya setelah kita dapat P itu sama dengan 13, kita gantikan 13 P-nya dikurang 3 sama dengan 10. 13 dikurang 3 itu adalah 10 sama dengan 10. Sehingga persamaan tersebut kita dapatkan adalah sebuah pernyataan yang benar. Nah, tujuan kita mencari nilai dari variabelnya adalah agar persamaan tersebut nilainya benar. 10 sama dengan 10. Yang kita dapat adalah nilai variabel P adalah sama dengan 13. Oke. Ini adalah contoh yang masih simpel, contoh pertama. Kemudian contoh berikutnya. 7 dikurang X sama dengan 12. Kita lihat, 7 dikurang X sama dengan 12. Nah,
kita bisa pindahkan konstanta 7 ke ruas kanan. 7 di ruas kiri adalah positif, pindah ruas ke ruas kanan menjadi minus, negatif. Jadi min X sama dengan 12 dikurang 7. Sehingga min X 12 dikurang 7 adalah 5. Kemudian bisa kita dapat X itu sama dengan min 5. Nah, kenapa bisa begini? Dari min X sama dengan 5 jadi X sama dengan min 5. Ingat, min X itu sama dengan min 1X. Ada koefisiennya ya. Min 1X itu sama dengan min 1 dikali X. Sehingga min X bisa kita tulis min 1 dikali X sama dengan 5. Sehingga min 1 bisa pindah ruas ke kanan. Ini adalah tandanya kali. Menjadi X sama dengan 5 dibagi min 1. Sehingga X sama dengan min 5. Itu dia langkah-langkahnya ya. Kenapa dari min X sama dengan 5 menjadi X atau nilai X sama dengan min 5. Nah, cara ini kita kumpulkan variabel di ruas kiri, yaitu min X. Bisa juga min X kita pindahkan ke ruas kanan, sedangkan konstanta kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi 7 dikurang 12. Kenapa dikurang 12? Karena 12 pindah ruas ke kiri. Jadi 7 dikurang 12. Sama dengan min X pindah ruas ke kanan jadi positif X atau plus X. Jadi 7 dikurang 12 sama dengan X. Sehingga 7 dikurang 12 adalah min 5 sama dengan X. Lalu bisa kita putar jadi X sama dengan min 5. Ingat ya, kalau diputar itu tidak merubah tanda, hanya merubah posisi saja. X sama dengan min 5 atau min 5 sama dengan X. Sehingga kita dapat hasil yang sama dengan langkah yang pertama. X sama dengan min 5. Jadi tidak harus variabel di ruas kiri. Bagaimana kalian cara yang termudah ya kalian gunakan. Namun umumnya variabel di ruas kiri, konstanta di ruas kanan. Selanjutnya ada contoh. K dikurang 11 sama dengan 1 dikurang K. Ini bisa kita rubah menjadi K plus K sama dengan 1 plus 11. Kenapa jadi K plus K? Karena K di ruas kanan pindah ke ruas kiri jadi tambah atau plus. Sedangkan min 11 pindah ruas ke kanan. Jadi plus juga. Jadi ini. Jadi K ditambah K sama dengan 1 ditambah 11. K ditambah K. K ditambah K, ingat pelajaran kita di aljabar. 1K ditambah 1K jadi 2K. Jadi 2K sama dengan 12. 2K sama dengan 12. Jadi bisa kita tulis K itu adalah sama dengan, bisa cara seperti ini juga ya. Bisa sebenarnya juga langsung. Jadi K sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Atau kedua ruas dibagi dengan bilangan koefisien dari K, yaitu 2. Sama-sama dibagi 2. 2K dibagi 2 jadi K. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi sama ya caranya. Mau langsung K sama dengan 12 dibagi 2 ataupun kedua ruas sama-sama dibagi bilangan yang sama. Ingat ya, kalau melakukan pembagian itu ruas kiri dibagi suatu bilangan, ruas kanan juga harus dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi harus sama-sama dibagi dengan 2. Kenapa harus dibagi dengan 2? Karena kita ingin menghilangkan koefisien K ini, yaitu 2.
Jadi kita sama-sama dibagi 2. Di sini coret-coret jadi K. 12 dibagi 6, 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Itu dia langkah-langkahnya untuk persamaan yang ketiga. Selanjutnya persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat, 5 dikali M ditambah 2 sama dengan 30. Caranya kita bisa selesaikan dengan cara 5 dikali M, kemudian jadi 5M, kemudian 5 dikali 2 jadi 10. Sehingga 10 di sini bisa kita pindah ruas ke kanan. Jadi 5M sama dengan 30, 10 pindah ruas ke kanan jadi dikurang 10. Sehingga 5M sama dengan 20. Sama-sama dibagi 5 karena ingin menghilangkan koefisien dari M. Jadi dibagi 5, ruas kanan juga dibagi 5. Sehingga ini coret-coret, sisa M, 20 bagi 5 jadi 4. Jadi di sini juga sebenarnya bisa langsung M itu sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi banyak langkah atau banyak cara bagaimana yang lebih mudah kalian bisa gunakan. Sebenarnya juga bisa kita gunakan 5 dikali M ditambah 2 itu sama dengan 30. Ini kan adalah perkalian 5 dikali. Artinya bisa kita pindah ruas ke kanan. 5 ditambah 2 sama dengan 5-nya pindah ruas ke kanan, jadi bagi ya 30 dibagi 5 sama dengan M plus 2 sama dengan 30 dibagi 5 itu adalah 6. Sehingga M itu sama dengan 6 dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Karena 2-nya pindah ruas ke kanan. Jadi nilai M itu sama dengan 6 dikurang 2 adalah 4. Jadi banyak cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Gunakan cara yang kalian anggap mudah dan simple. Namun hasilnya harus tetap sama, nilainya benar. Ini dia contoh yang keempat. Contoh soal berikutnya yang kelima, yaitu 56 dibagi N min 5 sama dengan 7. Nah, di sini ada tanda bagi. Artinya bisa kita pindah ruas N min 5, pindah ruas ke kanan menjadi 56 sama dengan 7 dikali N min 5. Lalu bisa kita pindah ruas lagi. Konstanta ini ada 7. Pindah ruas ke kiri menjadi 56 dibagi 7 sama dengan N min 5. 56 dibagi 7 adalah 8 ya. Sehingga 8 sama dengan N min 5. Dan N min 5 bisa pindah ruas ke kiri menjadi 8 plus 5 sama dengan N. 8 plus 5 itu sama dengan 13. Jadi 13 sama dengan N. Atau diputar, jadi N sama dengan 13. Bisa kita cek 56 dibagi N-nya itu adalah 13. 13 dikurang 5 sama dengan 7. 56 dibagi 13 kurang 5 itu 8 sama dengan 7. Jadi pernyataannya benar ya. 56 dibagi 8 sama dengan 7. Jadi nilai N itu adalah 13. Selanjutnya contoh ke-6. 2M dikurang 1 dibagi 3 sama dengan 5. Ini adalah pembagian. Dibagi 3 pindah ruas ke kanan menjadi 2M dikurang 1 sama dengan 5 dikali 3.
Jadi 2M dikurang 1, 5 kali 3 jadi 15. Lalu di sini ada konstanta lagi, kita pindah ruas ke kanan. Min 1 pindah ruas ke kanan menjadi 2M sama dengan 15 ditambah 1. Sehingga jadi 2M sama dengan 16. 2M sama dengan 16, bisa langsung kita dapat M sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Gitu ya. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Itu dia contoh yang ke-6. Jadi akan banyak sekali bentuk-bentuk persamaan linear satu variabel. Jadi kalian harus melihat contoh-contoh yang cukup banyak agar bisa menyelesaikannya. Contoh ke-7, ini ada bentuk seperti ini. 2 dikalikan 3x plus 5 dikurang 2 dikalikan 7x min 3 sama dengan x plus 7. Di sini kita mau mencari nilai x. Jadi kita bentuk dahulu atau kita sederhanakan dahulu. Ini berarti bisa menjadi 6x. Kenapa 6x? Karena 2 dikalikan 3x jadi 6x. Kemudian 2 dikalikan 5 jadi 10. Kemudian min 2 dikalikan 7x jadi min 14x. Dan min 2 dikalikan min 3. Min kali min jadi plus. 2 kali 3, 6. Sama dengan x plus 7. Kita sederhanakan yang sejenis. Itu yang sejenis adalah 6x dan min 14x. Jadi 6x min 14x dikurang x. Nah, ternyata di sini langsung dikurang x. X-nya pindah ruas ke kiri, jadi dikurang x. Sedangkan di ruas kanan menjadi 7, awalnya ada di ruas kanan ya. Dikurang 10. Kenapa dikurang 10? Karena 10 pindah ruas ke kanan. Dan dikurang 6, karena 6 juga pindah ruas ke kanan. Kita selesaikan yang variabel. 6x dikurang 14x dikurang x. Jadi min 9x sama dengan min 9. Kenapa min 9? 7 dikurang 10 min 3. Min 3 dikurang 6 min 9. Sehingga x kita dapat adalah min 9 dibagi min 9. Ini bisa langsung ya. X sama dengan min 9 dibagi min 9 sama dengan 1. Jadi nilai x yang kita dapat adalah 1. Contoh berikutnya, contoh ke-8. Nah, di sini bentuknya seperti pecahan kedua. Kiri dan kanan ruasnya bentuk pecahan. Nah, untuk bentuk seperti ini bisa kita kalikan silang. 2x dikalikan 3, kemudian x min 1 dikalikan 5. Jadi bisa kita kali silang. Kalau ada A per B sama dengan C per D, begini bentuknya. Ini sama dengan A kali D sama dengan B kali C. Sama ya, jika ada bentuk seperti ini. Sehingga kita lanjutkan penyelesaiannya. 3 dikalikan 2x, 3 dikalikan 2x jadi 6x, 3 dikalikan 3 jadi 9. Kemudian x dikalikan 5 jadi 5x, min 1 dikali 5 jadi min 5. Jika sudah seperti ini, tentu mudah ya. Pindah ruas 5x ke kiri, jadi 6x dikurang 5x. Di ruas kanan jadi min 5 dikurang min 9. 9 pindah ruas ke kanan jadi min 9. Sederhanakan 6x dikurang 5x jadi x sama dengan min 14. Itu dia contoh yang ke-8. Contoh yang ke-9. Berbeda lagi bentuknya. Ini ada 2n ditambah 1 per 6 ditambah 2n
ditambah 1/2 sama dengan 6. Nah, di sini ada bentuk pecahan yang dijumlahkan. Cara yang mudah untuk menyelesaikan persamaan linear seperti ini, kalian kalikan seluruh ruas dikali dengan FPB dari penyebutnya 6 dan 2. Sorry, bukan FPB, KPK, kalikan KPK 6 dan 2. Kalikan 6 agar pecahannya hilang atau pembaginya hilang. Jadi seluruhnya dikalikan 6. 6 dikalikan 2n plus 1/6 ditambah 2n plus 1/2. Ruas kiri kita kalikan 6, ruas kanan juga kalikan 6. 6 kali 6. Ingat ya, kalau ruas kiri dibagi 6, ruas kanan juga dibagi 6. Kalau ruas kiri dikali 6, ruas kanan juga wajib dikali bilangan yang sama, yaitu 6. Ruas kiri kita kalikan 6. Berarti 6 kali ini jadi coret ya pembaginya, jadi sisa 2n plus 1. Kemudian 6 dikalikan ini, berarti 6 dibagi 2, jadi 3. Jadi plus 3 dikalikan 2n plus 1 sama dengan 6 kali 6, 36. Sederhanakan lagi, 2n plus 1 ditambah 3 dikalikan 2n jadi 6n. 3 dikalikan 1 jadi plus 3 sama dengan 36. Kita pindah ruas. 2n plus 6n sama dengan 36. 1 pindah ruas ke kanan jadi min 1. 3 pindah ruas ke kanan jadi min 3. Jadi 2n tambah 6n 8n sama dengan 32. Sehingga bisa kita dapat n itu sama dengan 32 dibagi 8. Jadi n sama dengan 32 dibagi 8 adalah 4. N sama dengan 4. Bisa kita cek kebenarannya. Apakah benar N sama dengan 4? Kita masukkan 2 dikali 4 ditambah 1 dibagi 6 ditambah 2 dikali 4 tambah 1 dibagi 6. Apakah hasilnya sama dengan 6? Coba 2 dikali 4 ditambah 1. 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. Dibagi 6. Kemudian, sorry ini bukan bagi 6, bagi 2 ya. Oke, kemudian 2 tambah 4 tambah 1. Ternyata 2n tambah. Sebentar kita cek. Ada kesalahan sepertinya. 36, 32 2 kali 4, 9 bagi 6. Oh, kita cek. Ternyata tidak ada kesalahan ya. Ini benar ya. 2 kali 4 itu 8 tambah 1, 9/2 sama dengan 6. Coba 9/6 ditambah 9/2 sama dengan 6. Kita samakan penyebutnya, yaitu 6. 6 bagi 6, 1, 9/6 ditambah 6 bagi 2, 3 ya. 3 kali 9, 27 sama dengan 6. 9 tambah 27, 36 bagi 6 sama dengan 6. Ya, ternyata hasilnya 6 sama dengan 6. Jadi benar ya, nilai N sama dengan 4. Ini dia
pembahasan atau contoh soal yang ke-9. Selanjutnya kita coba menyelesaikan latihan soal mengenai persamaan linear satu variabel. Soal yang pertama, agar kalimat 4x min 5 sama dengan 3 bernilai benar, maka nilai x yang harus sama dengan. Nah, jadi kita di sini mau mencari nilai x. Dari 4x dikurang 5 sama dengan 3. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Berarti kita harus pindahkan ini konstanta min 5 ke ruas kanan. Jadi 4x sama dengan 3 min 5 pindah ke ruas kanan, artinya tandanya berubah jadi positif ya, dari negatif min 5 menjadi plus 5, sehingga nilainya jadi 4x sama dengan 3 plus 5 jadi 8, sehingga x sama dengan 8 per 4 atau 8 dibagi 4. X sama dengan 2. Jadi nilai X agar bernilai benar persamaan tersebut adalah X sama dengan 2. Jawabannya yang B. Soal berikutnya. Diketahui persamaan 9X plus 5 sama dengan 2X min 9. Yang ditanyakan nilai dari X plus 11. Jadi kita harus mencari nilai X dahulu. Baru selanjutnya kita bisa menentukan X ditambah 11. Persamaannya 9X plus 5 sama dengan 2X min 9. Langkah pertama kita kelompokkan variabel di ruas kiri. Jadi ini bisa kita pindah ke ruas kanan 5, sedangkan 2x bisa kita pindah ke ruas kiri. Jadi kalau kita pindah, ingat aturannya ya, tandanya berubah. Jadi 9x tetap dari ruas kiri, 2x dari ruas kanan jadi min 2x atau dikurang 2x sama dengan min 9, sudah ada di ruas kanan. Kemudian 5 dari ruas kiri menjadi min 5 atau dikurang 5. Sehingga 9x dikurang 2x jadi 7x sama dengan min 9 dikurang 5. Min 9 dikurang 5 berarti jadi min 14. Jadi x sama dengan min 14 dibagi 7. Sehingga sama dengan min 14 dibagi 7 sama dengan min 2. Jadi kita sudah dapat X sama dengan 2. Jadi nilai dari X sama X plus 11 itu sama dengan, kita gantikan X nya min 2. Jadi min 2 ditambah 11 sama dengan min 2 tambah 11 jadi 9. Jadi jawabannya yang B. Min 2 tambah 11, 9. Oke, kita lanjut. Nilai X yang memenuhi persamaan X min 1 per 2 dikurang 2 sama dengan 2. Untuk X anggota bilangan bulat. Jadi kita mencari nilai dari X. Persamaannya adalah X min 1 per 2 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, caranya kalau ada persamaan linear seperti ini, yang harus kita lakukan yaitu harus menghilangkan penyebutnya agar semua menjadi bilangan bulat ya. Bukan bilangan bulat. Bilangan bukan pecahan. Jadi kita kalikan seluruhnya dengan penyebutnya kali
dengan 2. Jadi kalau kita kali 2, ruas kiri kali 2, ruas kanan kali 2. Jadi kita tulis kembali menjadi 2 buka kurung X min 1 per 2 dikurang 2 tutup kurung sama dengan ruas kiri kita kalikan 2, ruas kanan juga kali 2, 2 dikali 2. Ruas kiri ini distributif, jadi 2 dikalikan 2X min 1 per 2, jadi seperti ini penulisannya 2 dikalikan X min 1 X min 1 per 2 dikurang 2 dikalikan 2. Ini juga dikalikan ya. 2 dikalikan min 2. Sama dengan 2 dikali 2. Sehingga hasilnya ini bisa kita coret. Coret jadi X min 1 dikurang 2 kali 2, 4. Sama dengan 4. Sehingga kita lanjutkan. X min 1 dikurang 4 jadi X min 5 sama dengan 4. Sehingga min 5 bisa pindah ruas ke kanan, X sama dengan 4 ditambah 5. Jadi X sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 9. Kita lanjut soal berikutnya. Penyelesaian persamaan 1/3 X ditambah 2 per 5 X sama dengan 22. Nah ini bentuknya ada pecahan. Agar lebih mudah kalikan, karena ada 2 pecahan, lihat penyebutnya KPK-nya adalah 3 dan 5 adalah kali 15. Jadi kalau dikali 15, ruas kiri kali 15, ruas kanan juga kali 15. Jadi 15 kalikan 1/3 X ditambah ini X ya, ditambah 2 per 5 X, ini X ya, oke, tutup kurung sama dengan 15 dikali 22. Kemudian 15 kali 1/3 X ditambah 15 dikali 2 per 5 X sama dengan 15 kali 22. 15 kali 1/3, tentu ini bisa dicoret, jadi 5X. Kemudian ini jadi ditambah coret, ini jadi 3. Jadi 3 kali 2X jadi 6X. Oke. Kemudian sama dengan 15 kali 22. Jangan kita kali dahulu. Mungkin nanti akan dibagi kembali. Kita lanjutkan di atas. 5X ditambah 6X jadi 11X sama dengan 15 kali 22. Sehingga X sama dengan 15 kali 22 dibagi dengan 11. Jadi X sama dengan, nah ada yang bisa dicoret, 22 dengan 11 sama-sama dibagi 11, ini jadi 1, 22 dibagi 11 jadi 2. Jadi 15 dikali 2 itu hasilnya 30. X sama dengan 30. Itu dia jawabannya dari penyelesaian persamaan linear bentuk, ini bentuk pecahan ya. Jadi bisa kita sederhanakan, kita kalikan dengan KPK penyebutnya, kalikan 15, jadi sudah hilang pecahannya. Latihan soal berikutnya, sebanyak 48 buku dibagikan kepada Andi, Beni, dan Coki. Buku yang diterima Andi sebanyak 6 buah. Kemudian banyak buku yang diterima Beni
2 kali dari banyak buku yang diterima Coki. Berarti kita bisa tulis Andi itu sama dengan 6 bukunya ya. Kemudian buku Beni itu sama dengan 2 kali yang diterima Coki. Jadi kalau kita tulis Coki itu sama dengan X, karena belum tahu berapa yang diterima Coki, sehingga Beni adalah 2 kalinya, yaitu 2 kali X. Jadi model matematikanya bisa kita tulis seperti ini. Andi itu dapat 6, Beni kita tulis 2X. Kenapa 2X? Karena Coki itu adalah X. Jumlahnya kita tidak ketahui. Sedangkan yang diketahui Beni itu adalah 2 kali dari yang diterima Coki, yaitu X. Dan totalnya itu ada 48 buku. Yang ditanya adalah banyak buku yang diterima Beni. Jadi dari informasi yang diberikan di soal, kita bisa tulis persamaannya adalah 6, itu yaitu Andi, ditambah 2X, yaitu Beni, ditambah X, yaitu Coki, jumlah bukunya akan berjumlah 48. X itu adalah jumlah buku yang diterima Coki. Sedangkan Beni adalah 2 kali X, karena Beni 2 kali jumlah Coki. Nah, sudah kita buat sebuah persamaan, yaitu 6 ditambah 2X ditambah X, sama dengan 48. Sehingga ini bisa kita sederhanakan, jadi 6 ditambah 3X sama dengan 48. Sehingga 3X sama dengan 48, 6-nya pindah ruas ke kanan, jadi dikurang 6. Kita lanjutkan di samping, sehingga 3X sama dengan 42, 48 dikurang 6. Sehingga nilai X itu sama dengan 42 dibagi 3. X itu sama dengan 14. Jadi setelah kita dapat nilai X itu adalah 14, kita bisa mengetahui berapa banyak buku yang diterima Beni. Buku yang diterima Beni adalah 2 kali Coki atau 2 kali X, sehingga jumlahnya adalah 2 dikali 14 sama dengan 28. Jadi yang diterima Beni adalah 28 buah buku. 2 dikali 14. Itu dia pembahasan untuk soal yang seperti ini. Jadi jika ada soal cerita seperti ini, kalian harus buat persamaan atau model matematikanya agar bisa mengetahui nilai dari X tersebut atau nilai yang belum diketahuinya. Kita lanjut soal berikutnya. Di sini soalnya adalah umur Sofi sekarang 32 tahun, lebih muda dari umur ayahnya. Kemudian 5 tahun yang akan datang, umur atau jumlah umur keduanya 96 tahun. Yang ditanyakan umur ayah sekarang adalah, nah, kita buat persamaannya dahulu. Diketahui umur Sofi sekarang 32 tahun, lebih muda dari umur ayahnya. Jadi kita bisa tulis ayahnya atau ayah itu kita misalkan X, karena kita tidak tahu umur ayahnya. Kemudian diinformasikan di soal umur Sofi. Sofi itu 32 tahun lebih muda. Artinya yang lebih tua tentu ayahnya ya. Berarti umur Sofi itu sama dengan X, kita kurang 32. Kemudian dijelaskan 5 tahun yang akan datang. Jumlah kedua umur mereka 96.
Jadi 5 tahun yang akan datang, jumlah kedua umur mereka itu 96. Berarti bisa kita tulis di sini X, atau keduanya bisa kita jumlah umurnya. X ditambah X min 32. Ini adalah jumlahnya. Kemudian ditambah dengan 10. Kenapa ditambah 10? Karena 5 tahun yang akan datang, umur ayah itu bertambah 5, dan juga Sophie juga bertambah 5. Jadi Bapak tulis ditambah dengan 10. Hasilnya sama dengan 96. Ini dia. Jadi kita sudah punya sebuah persamaan. Kemudian kita cari nilai X. Ini bisa kita jumlah ya. X ditambah X, jadi 2X. Min 32 ditambah 10, menjadi min 22. Sama dengan 96. Sehingga 2X itu sama dengan 96 ditambah 22. Ini bisa pindah ruas ke kanan. Min 22 jadi plus 22. Sehingga 2X sama dengan 96 ditambah 22 itu 118. Jadi X sama dengan 118 dibagi dengan 2. X kita dapat sama dengan 118 dibagi 2 itu 59. Jadi yang ditanya umur ayah sekarang. Ayah itu tadi kita misalkan X, yaitu 59 tahun. Oke, itu dia cara menjawab soal cerita seperti ini. Jadi kita misalkan sesuatu yang belum kita ketahui itu adalah sebuah variabel yaitu X. Kemudian diketahui tadi umur Sophie 30 tahun lebih muda, berarti X dikurang 32. Kemudian di soal diketahui lagi 5 tahun yang akan datang, berarti kalau 5 tahun yang akan datang kedua umur ayah dan Sophie berarti bertambah 5 ya. Kalau bertambah 5 berarti sama-sama ditambah 5 berarti ditambah 10. Ini. Jadi X ditambah X min 32 ditambah 10. Itu sama dengan 96. Jadi sebuah persamaan linear satu variabel. Baru kita selesaikan mencari nilai X. Oke? Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Ini juga bisa digunakan untuk soal-soal lainnya. Oke, kalau begitu sudah selesai video pembelajaran yang Bapak berikan. Begitu juga latihan soal yang Bapak berikan dengan pembahasannya. Semoga dengan video ini kalian dapat memahami mengenai persamaan linear satu variabel. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.